Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin disebut sebagai orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Tetangga, orang yang tinggal di sebelah kita. Para ulama menyebutkan sampai 40 rumah katanya. Kanan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Ternyata dia memiliki kedudukan penting di dalam Islam, Pak. Inilah hadis yang menunjukkan betapa pentingnya kehidupan bersosial. Allah atur. Bahkan nanti Bapak buka di surat An-Nisa, itu lebih tegas lagi Allah tekankan, di samping beribadah kepada Allah juga harus berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kita kadang-kadang mengabaikan urusan tetangga nih. Padahal kata Rasulullah SAW, kelak nanti di akhirat itu tetangga tuh protes, Pak, tentang kedudukannya kita nih, Pak. Ya Allah, saya protes kepadamu. Kenapa engkau berikan lebih rizki kepada tetanggaku itu? Sementara aku dalam keadaan kekurangan. Dan dia menutup pintunya. Tidak memberikan kesempatan aku bertamu kepadanya. Coba. Ancaman bagi tetangga yang tidak peduli kepada tetangga yang lainnya kalau dia memiliki kemampuan. Maksudnya lebih dari sisi duniawi itu. Dia tidak berikan perhatian. Kata Abu Sa'id Khudri, ada 3 Allah itu apabila dia berkehendak mengangkat derajat seseorang. Sekalipun hadis ini diceritakan derajat itu di akhirat nanti, tapi banyak juga yang mengartikan derajat itu akan Allah berikan ketika di dunia. Coba. Apa kata beliau? Rasul berkata, salah satu darajatun. Yang pertama, afsyus salam. Orang yang senantiasa selalu menebarkan salam. Yang kedua, wa'id amul ta'am, yang selalu berbagi makanan itu, Pak. Ya. Itu salah satu juga untuk meninggikan derajat kita nih, Pak. Dan yang ketiga, sallu fil lail wan nasu niyam. Salat malam, tarawih, qiyamul itu, tahajud, witir tuh yang kita kerjakan baik di bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya. Salat malam itu disejajarkan dengan orang yang berbagi makanan. Kalau kita misalnya nggak tahan bangun malam tuh, nggak bisa bangun malam, nggak kuat dingin misalnya, pilih salah satu dari yang 3 itu, berbagi makanan atau ucapkan salam. Sekarang lebih gampang, sarana lebih mudah, ada handphone ya. Bisa SMS-an, bisa video call, ucapkan salam. Berbagi makanan.
Sekarang ada Gojek, ada Grab tuh, ya. Bisa pakai online pesan katanya. Kalau kita malu mengantarkannya tuh. Dulu kalau di kampung saya sih mau lebaran gini Pak, sibuk orang tuh bawa rantang keliling kampung tuh Pak, ke kerabat, bagiin sini, bagiin terus tuh ya. Kita juga ikut membagikan tuh, sampai pada akhirnya makanan yang kita bagikan tuh balik lagi kepada kita. Kenapa? Saking pengennya dia berbagi tuh. Ya. Ini tradisi baik yang Allah Rasul ajarkan kepada kita. Mungkin dulu zaman Nabi belum ada rantang, ya, beda bendanya, belum ada online. Ya. Sekarang bisa lebih mudah. Anda ada rezeki itu bagikan. Bahkan kata Sallam, ya, pada saya lupa, sahabat Nabi itu, dia ketika berpesan, dia bilang, kalau kau masak, ya, aksiru ma'aka, perbanyak airnya tuh, airnya perbanyak, ya, dan bagikan kepada tetanggamu itu. Kita perbanyak air tuh, bikin kuah tuh ya, banyak soto, banyak. Ya. Juga jangan cuma tetangga tuh kebagian baunya aja. Sebelah ngegeber sate itu kan, baunya kemana-mana tuh, satu RT kecium tuh, ya. Asapnya sampai ke kita. Tapi namanya dagingnya tuh, jangankan daging kulit yang jangan nyampe. Tuh. Belah durian sebelah tuh, baunya aja tuh, ya. Tapi gak pernah nyampe. Itu yang Rasul ajarkan, jangan sampai membuat anaknya tuh. Mungkin orang tuanya sudah terbiasa, tapi anaknya, Rasul bilang, mesti dia menuntut kepada ayahnya dan minta agar mendapatkan bagian rizki yang Allah berikan kepada tetangga itu. Orang tua kan kita malu Pak, minta kepada tetangga itu, Pak tolong dong bagi buat anak saya nih durian. Gak mungkin, malu. Tapi Rasul bimbing pada kita tuh, ya. Kalau dia punya anak, berikan kepada anaknya tuh. Takut orang tuanya malu kepada kita tuh Pak. Ada 3 golongan tetangga itu Pak. Yang pertama yang memiliki 3 hak, yang kedua yang memiliki 2 hak, yang ketiga memiliki 1 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak siapa saja? Saudara Islam yang bertetangga dengan kita. Dia punya hak 3. 1 hak sebagai orang Islam, 2 sebagai hak sebagai saudara, yang ketiga hak sebagai manusia bertetangga tuh. Yang kedua tetangga yang memiliki 2 hak. Siapa mereka? Tetangga Islam bukan saudara. Dia punya hak sebagai sesama muslim dan hak sebagai sesama manusia bertetangga. Yang ketiga tetangga yang punya 1 hak saja. Siapa? Tetangga orang kafir tuh. Dia punya hak sebagai hamba Allah, sebagai anak manusia. Jadi kalau kita ingin berbagi nih Pak, jangan pandang agamanya tuh. Jangan lihat suku mana dia. Jangan lihat dia keturunan siapa. Jangan lihat dia orang dari mana. Dah, Rasul mengajarkan itu. Selama dia bertetangga dengan kita dan dia pantas layak untuk diberikan, ya, at-ta'am makanan baik bersumber dari zakat, infak, sedekah, berikan bagi dia. Karena itu merupakan wasilah, cara, ya, agar dia mendapatkan hidayah dengan pemberian kita. Kalau ada lebih di kita di basis nih, ya. Kalau kebetulan ada tangga yang non muslim, kafir, ya, berikan dia, bagikan. Kalau memang dia kategori fakir miskin. Kalau enggak, beri dia sedekah. Berikan dia. Dengan begitu maka dakwah Islam ini akan sampai kepada orang-orang kafir itu. Lah Islam ini kan tidak ada paksaan Pak untuk beragama nih. Caranya dengan seperti itu. Berikan dia. Insya Allah itu menjadi barokah bagi kita yang memberi dan bagi yang menerima. Keberkahan bagi yang menerima jadi rahmat, jadi hidayah, jadi petunjuk
jangan-jangan dia masuk Islam. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat yang mempraktekkan zakat ini kepada non-muslim. Masuk Islam berbondong-bondong. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kita semua, mari. Bukan kita ingin naik derajat kita. Di akhirat sudah jelas. Di dunia kita pengen nih Pak, kelas kita pengen naik. Semua orang pengen naik Pak. Status sosial kayak ya, derajat. Ingin tuh, apa istilah orang sekarang, going to the balcon. Semua pengen. Bukan cuma orang kampung kita juga pengen tuh. Lah derajat itu Rasul ajarkan caranya amut to'am, berbagi tuh rezeki tuh, berbagi tuh makanan, sekalipun disebutkan makanan tapi maksudnya rezeki ya. Apa itu uang, pakaian, sarung. Sebetulnya momen yang paling enak nih menjelang lebaran nih Pak ya. Di saat semua orang pengen bergembira ya, ingin bergembira tuh, merayakan hari kemenangan nih. Jangan sampai ada yang tetangga kita menangis tuh Pak ya. Sedih dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapur gak ngebul tuh. Pernah ngalamin? Saya pernah ngalamin hari seperti itu. Sedih Pak. Apalagi di daerah perantauan, dengar suara takbir sementara kita tidak memiliki apa-apa. Air mata tuh Pak menetes. Menangis, ya Rabb, mengapa engkau perlakukan saya seperti ini? Mengapa rezeki kau limpahkan kepada orang hari itu? Ada rasa kecemburuan itu sebagai manusia gitu. Oleh karena itu, kurangi kecemburuan pada tetangga kita itu. Berikan kegembiraan, kebahagiaan pada hari yang fitri ini. Sekalipun mungkin hanya secuil makanan, sepotong lauk, berikan kepada dia. Mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah tambahkan karunia kepada kita yang berbagi itu. Itu saja saya sampaikan. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.